Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Adi. Saya Fauzi Griansah. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang turbin angin dan energi surya. Baiklah, untuk materinya akan dibaca oleh saudara Fauzi Juliansah. Kepada beliau dipersilakan. Ya, di sini saya akan membaca materi pertama dulu, yaitu turbin angin. Adapun pengertian turbin angin di sini itu jangan pakai itu ya. Pengertian turbin angin. Turbin angin adalah perangkat mekanik yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Adapun komponen utama dari turbin angin di sini ada bilah rotor atau bisa disebut rotor blades. Bilah rotor ini pertama kali berinteraksi dengan angin. Biasanya terbuat dari bahan komposit seperti fiberglass atau carbon fiber. Bilah ini dirancang aerodinamis untuk memaksimalkan penangkapan energi angin. Dan yang kedua ada poros utama atau main shaft. Poros utama menghubungkan rotor dengan gearbox atau langsung ke generator. Fungsinya untuk mentransfer energi mekanik yang dihasilkan oleh putaran rotor ke sistem penghasil listrik. Yang ketiga ada knuckle. Knuckle ini merupakan rumah bagi berbagai komponen mekanis dan listrik turbin angin seperti gearbox, generator, sistem kontrol dan sistem kontrol. Terletak di bagian atas menara dirancang untuk melindungi komponen-komponen tersebut dari cuaca eksternal dan memudahkan akses untuk perawatan. Yang keempat ada gearbox. Gearbox berfungsi untuk meningkatkan kecepatan putaran dari rotor agar sesuai dengan kebutuhan generator. Yang kelima yaitu generator. Komponen utama yang mengubah generator ini adalah komponen utama yang mengubah energi mekanik dari rotor menjadi energi listrik, dan prosesnya itu melalui induksi elektromagnetik, di mana gerakan rotor menghasilkan arus listrik. Terus ada yang sistem yang memungkinkan knuckle dan rotor berputar mengikuti arah angin yang berubah-ubah dengan menggunakan motor dan sensor arah angin. Sistem ini memastikan rotor selalu mengarah ke arah angin optimal, memaksimalkan efisiensi penangkapan energi angin. Selanjutnya yaitu sistem pitch control. Sistem ini mengatur sudut bilah rotor untuk menyesuaikan dengan kecepatan angin. Seterusnya sistem rem. Sistem rem digunakan untuk menghentikan rotor saat angin terlalu kencang atau selama proses pemeliharaan. Ada menara atau tower. Tower ini fungsinya untuk menopang knuckle dan rotor pada ketinggian tertentu di atas tanah. Ketinggian menara tower memungkinkan turbin menangkap angin yang lebih kuat dan konsisten. Terusnya sistem kontrol. Sistem kontrol yaitu otak dari turbin angin dengan menggunakan sensor dan perangkat lunak. Sistem ini memantau berbagai parameter seperti kecepatan angin, arah angin, dan suhu.
Terusnya yaitu anemometer dan wind fan. Anemometer fungsinya untuk mengukur kecepatan angin, sementara wind fan menentukan arah angin. Informasi dari kedua alat ini digunakan oleh sistem kontrol untuk menyesuaikan posisi, nakal dan sudut bilah rotor, memastikan turbin selalu beroperasi pada kondisi optimal. Dan di sini ada yang terakhir yaitu pondasi. Pondasi yaitu dasar dari semua struktur turbin angin, penting untuk kestabilan dan keandalan turbin dalam jangka panjang, terutama dalam kondisi angin yang keras. Adapun di sini prinsip kerja turbin angin. Yang pertama, penangkapan energi angin oleh bilah rotor. Bilah rotor pada turbin angin dirancang secara aerodinamis untuk menangkap energi kinetik dari angin. Ketika angin mengenai bilah terjadi perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah bilah, menciptakan gaya angkat yang menyebabkan bilah berputar. Yang selanjutnya itu transmisi energi mekanik ke generator. Putaran rotor diteruskan melalui poros utama ke gearbox yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan putaran. Gearbox mengubah kecepatan rendah rotor menjadi kecepatan tinggi yang diperlukan oleh generator. Pada beberapa desain turbin, sistem langsung digunakan menghubungkan rotor langsung ke generator tanpa melalui gearbox, mengurangi kebutuhan perawatan. Yang ketiga yaitu konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Putaran yang dihasilkan oleh rotor dan diteruskan ke generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Terusnya yaitu pengaturan arah dan kecepatan rotor. Untuk memastikan rotor selalu menghadap arah angin yang optimal, sistem ini menggerakkan nakal atau rumah turbin agar rotor selalu menghadap angin. Sistem ini bekerja untuk menjaga efisiensi dan mencegah kerusakan akibat angin kencang. Terusnya penyaluran dan distribusi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin biasanya memiliki tegangan rendah dan perlu dinaikkan menggunakan transformator agar sesuai dengan tegangan jaringan listrik. Setelah itu, energi listrik dapat disalurkan melalui kabel ke konsumen atau disimpan dalam sistem penyimpanan energi untuk digunakan kemudian. Yang kelima, penghemat operasi dalam kondisi ekstrim. Untuk mencegah kerusakan akibat angin yang terlalu kencang, turbin angin dilengkapi dengan sistem rem. Sistem ini dapat menghentikan rotor secara mekanis, elektrik atau hidrolik dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada jenis-jenis turbin angin. Yang pertama yaitu turbin angin sumbu horizontal. Terus yang kedua turbin angin sumbu vertikal. Ya, ada dua jenis turbin angin di sini seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, untuk materi pertama mungkin segitu, dan ada materi kedua di sini tenaga surya. Tenaga surya sendiri adalah
energi yang dihasilkan dari sinar matahari dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti menghasilkan listrik, pemanasan air, dan aplikasi lainnya. Energi ini termasuk dalam kategori energi terbarukan karena sumbernya yang tak terbatas dan ramah lingkungan. Adapun komponen utama dari energi surya di sini ada sel surya. Sel surya adalah komponen inti dari panel surya yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, modul surya. Modul surya merupakan kumpulan dari beberapa sel surya yang disusun dalam rangkaian seri atau paralel untuk menghasilkan tegangan dan arus listrik. Yang ketiga yaitu inverter. Inverter sendiri berfungsi untuk mengubah arah arus DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus AC yang dapat digunakan oleh peralatan listrik, rumah tangga atau industri. Yang keempat, baterai penyimpanan. Kegunaan baterai penyimpanan sendiri untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Yang kelima ada charger controller. Charger controller berfungsi untuk mengatur aliran energi dari panel surya ke baterai. Yang keenam, struktur pemasangan dan konektivitas. Komponen ini mencakup rangka atau struktur yang mengandung panel surya dan mengamankannya di tempat yang optimal untuk menangkap sinar matahari. Yang terakhir, meter listrik dan sistem pemantau. Meter sendiri digunakan untuk mengukur jumlah energi yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh sistem tenaga surya. Prinsip kerja energi surya di sini ada penyerapan cahaya matahari oleh panel surya. Panel surya terdiri dari beberapa sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor, umumnya silikon. Ketika sinar matahari yang mengandung foton mengenai permukaan sel surya, foton tersebut diserap oleh material semikonduktor. Energi dari foton yang diserap menyebabkan elektron dan atom silikon terlepas, menciptakan pasang elektron lubang. Proses ini dikenal sebagai efek fotovoltaik. Yang kedua yaitu pembangkitan arus listrik atau DC. Sel surya dirancang dengan dua lapis semikonduktor. Lapisan tipe P atau positif dan tipe N atau negatif. Perbedaan sifat listrik antara kedua lapisan ini menciptakan medan listrik internal di dalam sel. Medan listrik ini memisahkan elektron yang terlepas dan lubang, mendorong elektron bergerak ke arah lapisan N dan lubang ke arah lapisan P. Yang ketiga, konversi arus DC menjadi AC. Arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya berupa arus DC, sementara sebagian besar peralatan listrik rumah tangga menggunakan arus AC. Untuk itu, inverter digunakan untuk mengubah arus DC menjadi arus AC yang dapat digunakan oleh peralatan listrik rumah tangga. Yang keempat yaitu penggunaan dan penyimpanan energi. Listrik AC yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga atau industri. Jika sistem dilengkapi dengan baterai, kelebihan energi yang dihasilkan dapat disimpan untuk digunakan saat matahari tidak bersinar seperti pada malam hari atau saat cuaca mendung, hujan.
Yang kelima ada integrasi dengan jaringan listrik. Kelebihan listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat disalurkan kembali ke jaringan listrik umum. Hal ini memungkinkan pemilik sistem untuk mendapatkan kredit energi atau bahkan pendapatan tambahan tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Selanjutnya, jenis-jenis energi surya. Yang pertama, energi surya fotovoltaik. Yang kedua, energi surya termal. Yang ketiga, energi surya terkonsentrasi. Yang keempat, energi surya pasif. Yang kelima, energi surya hibrid. Yang keenam, energi surya untuk pertanian atau solar agriculture. Ya, mungkin hanya materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, kalau ada salah atau salah kata atau hal-hal yang lain, saya mohon maaf. Seterusnya saya kembalikan ke Mas Heri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan atau kata. kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal Hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.